Ada kabar bahagia bagi pengemudi ojol karena pemerintah akan mengkategorikan pengemudi ojek online sebagai pengusaha mikro. Di sisi lain, rencana ini akan problematis karena dapat menggeser cara pandang negara terhadap pengemudi dari subjek yang berhak atas perlindungan kerja menjadi sekedar pelaku usaha yang menanggung risiko bisnis secara mandiri. Tak hanya itu, implementasi Komisi 8% layanan ojol yang resmi diberlakukan sejak 1 Juli 2026 sepertinya belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan. Sejumlah pengamat berpendapat penurunan potongan ke aplikator tersebut tidak menambah pendapatan pengemudi selama sistem biaya perjalanan menganut sistem biaya tetap atau fixed cost. Nah, telah hadir melalui sambungan virtual Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia. Selamat pagi, Pak Igun. Selamat pagi. Ya, Pak Igun, bagaimana tanggapan asosiasi dan para pengemudi ojek online ini terkait dengan kategorisasi pengemudi menjadi UMKM dengan banyak benefit, salah satunya misalkan mendapatkan KUR, kemudian juga adanya penghilangan pajak seperti layaknya pendapatan di bawah 500 juta setahun. Apakah ini angin segar, Pak, buat mereka, Pak? Ya, jadi adanya informasi bahwa ojek online ini kan sudah dimasukkan dalam kategori usaha mikro ya dalam UMKM. Nah, ini merupakan langkah positif bagi sudut pandang kami ya sebagai asosiasi bahwa ojek online ini memang butuh status ya. Karena selama ini status yang ada itu hanya disebut mitra namun tidak ada pengakuan dari pemerintah maupun negara sebagai mitra seperti apa. Nah, saat ini kan sudah jelas bahwa ojek online dimasukkan dalam kategori usaha mikro. Nah, ini yang kita nantikan seperti apa ke depannya usaha mikro yang dimaksud oleh pemerintah. Karena ada beberapa manfaat yang disampaikan seperti yang paling krusial itu adalah substansi itu adalah pajak ya. Apabila masuk pada usaha UMKM, maka kami pastinya akan dihilangkan pajaknya. Dalam hal ini pajak yang berpenghasilan sampai dengan 500 juta ke bawah itu adalah 0%. Nah, ini merupakan suatu langkah positif yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para pengemudi ojek online. Pak Igun, apakah sejauh ini sudah ada perumusan mengenai peraturan presiden ini yang melibatkan teman-teman asosiasi dan secara skema seperti apa? Apakah memang layaknya UMKM mereka mendapatkan benefit, tapi di sisi lain pasti ada juga kewajiban. Dan bagaimana dari sisi kewajiban-kewajiban ini, apakah juga sudah dibicarakan dengan teman-teman pengemudi ojol, Pak? Ya, mungkin kan juga baru kemarin ya, baru minggu lalu, kita masih belum mendapatkan skema-skema atau seperti apa ini bentuk usaha mikro yang dimaksud dalam UMKM tersebut. Kewajiban apa yang harus dilakukan oleh para pengemudi ojek online itu juga kita belum mendapatkan informasi. Namun kami baru mendapatkan informasi mengenai manfaat seperti pajak 0%, lalu fasilitas KUR yang akan didapatkan oleh para pengemudi ojek online, dan juga fasilitas pelatihan UMKM apabila si pengemudi ojek online ini akan mencoba untuk usaha yang lain selain menjadi pengemudi ojek online seperti itu. Ketika misalkan menjadi pelaku usaha mikro, apakah sejauh ini teman-teman ojek online juga sudah melakukan treatment khusus seperti misalkan asosiasi melakukan pendampingan, penambahan skill, kemudian juga ada coaching seperti itu sehingga mereka juga bisa tetap mendapatkan penghasilan di luar sebagai pengemudi ojek online, dan apakah dengan adanya kategorisasi ini akan lebih mempermudah Pak accessibility mereka untuk mendapatkan pendampingan seperti itu, Pak? Ya. Jadi memang sebelum pemerintah menyampaikan bahwa ojek online masuk dalam usaha mikro, beberapa tahun sebelumnya khususnya pada masa COVID dan pra-COVID maupun pasca COVID, kami sudah beberapa kali menjalin kerjasama dengan pengusaha mikro juga untuk melakukan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan menjual ayam goreng dan pelatihan menjual kopi seperti itu. Jadi ojek online sudah dari sejak sebelum COVID ya, kita sudah memperkenalkan mengenai usaha alternatif selain menjadi pengemudi ojek online dengan masuk dalam sektor UMKM. Sehingga hal ini bukan hal yang baru ya untuk di ojek online, karena juga
pas COVID juga, pada masa COVID, rekan-rekan yang kesulitan mencari penumpang karena saat itu di lockdown ya. Nah, banyak yang beralih menjadi UMKM seperti berdagang keliling atau menjual menjual barang yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini udah suatu wujud bahwa rekan-rekan ojek online ini sudah sedikit memahami mengenai sektor usaha UMKM. Mhm. Pak Igun, ketika menjadi sektor usaha UMKM ini berarti ada tanggung jawab lagi yang pastinya akan menjadi beban pastinya ya, terutama kalau kita bicara mengenai tuntutan-tuntutan sebelumnya terkait dengan BPJS, kemudian beberapa hal keselamatan kerja seperti itu. Apakah ketika menjadi suatu entitas baru, beberapa hal-hal yang diperjuangkan oleh rekan-rekan ojol ini akan hilang atau bagaimana, Pak? Ya, di dalam Perpres terbaru ya, Perpres nomor 27 tahun 2026 ini, eh, dari pihak pemerintah menyampaikan bahwa dalam Perpres itu ada perlindungan sosial maupun perlindungan bagi para pengemudi ojek online di luar sektor UMKM ya. Jadi memang secara Perpres itu para pengemudi dilindungi seperti perlindungan asuransi kecelakaan dan kematian. Jadi mereka otomatis seorang pengemudi ojek online itu diatur regulasinya untuk mendapatkan perlindungan. Jadi tidak mesti harus menjadi pekerja, itu sudah diatur dalam Perpres nomor 27 tahun 2026 mengenai perlindungan sosial dan perlindungan kematian maupun kecelakaan bagi para pengemudi ojek online. Iya.